musim hidup. Kita semua tahu bahwa setiap hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Setiap hidup kita ini tidak selalu jalan dengan mulus. Ada saatnya kita berada di puncak keberhasilan kita, tapi ada kalanya juga kita menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan, dan masa-masa sulit. Sama seperti alam kita yang Tuhan kita ciptakan ini mengalami berbagai musim, ya, musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju kalau di luar negeri, musim hujan, dan lain-lain. Ya. Terang hidup ini seperti musim, saudara. Ada musim perjuangan, ada musim kebahagiaan, ada musim kemenangan. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan menjanjikan hidup, tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, saudara. Dan Dia tidak berjanji langit itu akan selalu biru, tetapi Dia menjanjikan kemenangan bagi mereka, bagi kita semua yang setia. Dia akan selalu menyertai, ya. Tuhan tidak akan pernah berubah dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam setiap musim yang kita lalui itu Tuhan kita akan tetap sama, saudara. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dia tetap setia. Dia berkuasa dan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang berkata dalam Roma 8:37 di sana dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita bisa tetap kuat dan menjadi pemenang dalam setiap musim hidup kita? Bagaimana, saudara? Yang pertama adalah kenali bahwa setiap musim yang ada dalam kehidupan kita itu ada tujuannya. Kita buka sama-sama dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Haleluya. Sudah dapat katakan amin? Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1, firman Tuhan kita baca bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kenali bahwa setiap musim dalam hidup kita ini ada tujuannya dari Tuhan. Nah, Tuhan menetapkan waktu untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengeluh dalam musim sulit. Mari kita jangan mengeluh dalam musim sulit, tetapi tanyakan kepada Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam musim sulit itu? Apakah kita melihat setiap musim hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan atau tidak, saudara? Ya, apa saja musim kehidupan kita dalam Alkitab? Saya mau kasih contoh ya, saudara. Di dalam Alkitab, konsep musim ini, musim kehidupan ini sering digunakan untuk menggambarkan berbagai fase dalam hidup manusia, baik secara rohani maupun secara fisik. Nah, ada beberapa contoh musim kehidupan yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Yang pertama, musim pertama adalah musim pertumbuhan dan persiapan. Musim pertumbuhan dan persiapan. Contoh dalam Alkitabnya adalah Yusuf, saudara. Yusuf di Mesir dalam Kejadian 37 ayat 41. Nanti kita boleh baca di rumah. Nah, dalam kisah Yusuf ini, Yusuf mengalami musim persiapan yang sulit ketika ia dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak dan pekerja di Mesir. Dan Tuhan mempersiapkan dia, ya, dalam tahun-tahun kehidupan dia, dari dia masih remaja sampai dia dewasa, menjadi budak, menjadi pekerja di Mesir, saudara. Dan Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi penguasa. Jadi meskipun dia belajar, ya, dari bawah, dari budak, dia bekerja disiksa, saudara, bekerja keras, bekerja dengan tidak kenal waktu, dan saudara dianggap budak waktu di Mesir. Tapi Tuhan membentuk hidup dia menjadi budak, ya. Dia belajar sehingga dia menjadi penguasa di Mesir. Nah, itu, saudara, musim pertumbuhan dan persiapan. Tuhan ajarkan kita lewat Yusuf. Tuhan sering menggunakan kesulitan kita untuk membentuk karakter, ya. Tuhan menggunakan kesulitan kita untuk membentuk karakter dan mempersiapkan kita untuk panggilannya
saudara. Amin. Bayangkan Yusuf, dia dari kecil ya, dari remaja sampai dewasa. Waktu yang lama saudara. Tuhan membentuk dia dan mempersiapkan dia sehingga dia matang secara rohani saudara. Dan dia layak untuk mengerjakan panggilan-panggilan Tuhan. Amin. Di negeri, di Mesir pada waktu itu ya. Jadi budak menjadi pemimpin. Meskipun seringkali kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, mari kita belajar bahwa ada tujuan dari semua kesulitan yang kita alami saudara. Tuhan akan membentuk kita lewat karakter kita, lewat iman kita saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih beriman lagi kepada Tuhan, dan kita layak untuk panggilan-panggilan Tuhan saudara, dan untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi jangan mengeluh kalau kita dalam masa sulit. Yang kedua, musim kedua adalah musim kemakmuran dan berkat. Nah, bicara soal berkat, pasti orang semua suka toh mendengar kata berkat. Pasti sama manusia itu suka mendengar kata berkat saudara. Beda dengan orang kalau mau dengar kata ujian atau kesulitan, pasti orang manusia itu tidak suka. Kalau dengar kata berkat atau kemakmuran, pasti orang suka saudara. Nah, musim kemakmuran dan berkat dalam Alkitab kita bisa lihat, belajar dari Raja Salomo. Dalam kitab 1 Raja-Raja 10 ya saudara, Salomo mengalami musim keberhasilan dan berkat luar biasa ketika ia diberi hikmat dan kekayaan dari Tuhan. Nah, sampai sebuah penelitian saudara, mereka meneliti bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang lebih kaya, lebih banyak harta dari Raja Salomo. Jadi bukan main Tuhan dia berkati dia saudara ya. Tapi dia diuji lagi saudara ya, dengan dia memiliki istri yang banyak saudara. Nah, jadi mari kita belajar dari Salomo, musim kemakmuran dan berkat. Apa yang kita bisa ambil dari Raja Salomo saudara? Kemakmuran adalah anugerah, tetapi kita harus menggunakan dengan bijak dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan suka kasih orang berkat ya, Tuhan izinkan orang dalam musim kemakmuran dan berkat. Kita ada di musim itu, mari orang pergunakan orang berkat yang Tuhan kasih dengan bijaksana. Ya. Jangan sampai kan akhir-akhir ini orang soli ya, banyak sekali kasus korupsi saudara di Indonesia ini. Padahal kalau mau lihat, tolong dorong gaji 1 bulan saja itu menyentuh MM-an saudara. Tapi masih saja serakah, masih saja curi uang rakyat. Dan saya yakin tidak cuma itu saja saudara, masih banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia ini yang karena keserakahan tidak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan beri. Kan banyak orang bilang kata ya, ini dari sekian banyak kasus korupsi baru kali ini kata jadi korban karena ini Pertamina saudara ya. Dari sekian banyak kasus korupsi baru sekarang orang banyak jadi korban. Kalau orang bilang itu kan Pertalite dia jadi saudara seperti itu. Padahal mau bilang dorong gaji banyak sekali saudara, minta udah pakai apa itu dia saudara. Kalau orang kalau sedangkan gaji 4 juta saja UMR, orang bersyukur sekali. Biar terima gaji langsung habis saudara, bersyukur sekali. Apapun yang Tuhan kasih, orang kelola dengan baik, dengan bijaksana saudara. Jangan jadi sama seperti petinggi-petinggi kita yang serakah ya. Tapi mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya kedepannya lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, supaya terompe negeri ini makin maju. Bukan bangsa sendiri siksa bangsa sendiri. Bukan yang kaya mempersulit yang lemah saudara. Yang kuat mempersulit yang lemah. Ya, tolong doakan supaya terompe bangsa ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari kita belajar dari Salomo saat kita dalam musim kemakmuran dan berkat. Mari kita gunakan itu dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah musim kekeringan dan ujian. Musim kekeringan dan ujian saudara.
Nah, apa contoh dari Alkitab yang kita bisa ambil? Yaitu Ayub, ya. Kitab Ayub kita boleh baca. Nah, Ayub mengalami kehilangan besar dan penderitaan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Nah, Ayub, saudara, dia dicobai ketika dia dalam keadaan musim berkat, saudara. Banyak hartanya, Tuhan izinkan dia untuk menikmati musim kekeringan dan ujian. Dan Tuhan mengambil semua yang ada pada dia, saudara, kekayaannya, keluarganya, istrinya, ternak-ternaknya, semua apa yang dia punya Tuhan ambil, bahkan kesehatannya Tuhan ambil. Tuhan cobai dia, tetapi apa? Dia memutuskan untuk tetap berdaulat dalam penderitaan dan musim ini, dan dia memperkuat iman dia kepada Tuhan meskipun istrinya bilang, "Ngana liya, sedangkan kenapa Tuhan yang ngana sembah-sembah tiap hari saja, kasih tinggal pangana, ngan beking ngana susah sama ini, kok kiapa ngana masih setia pak Tuhan?" Dan kan DP istri bilang begitu. Coba kalau orang begitu, saudara, orang pe istri atau orang pe laki, di saat orang susah kok dia bilang begitu, nyak orang toreba pak dia, pasti orang naik darah tuh, dengan pasti orang juga tak ikut, iyo kang, kita dok setia sekali pak Tuhan, kenapa kan Tuhan begini? Tapi yakinlah, saudara, ketika kita tetap setia kepada Tuhan pada musim ini, pada musim kekeringan, maka apa yang terjadi pada Ayub, kita pun akan merasakannya, saudara. Akhirnya Tuhan mengembalikan beribu-ribu kali lipat kepada Ayub. Karena apa? Dia setia kepada Tuhan. Amin. Dia tetap setia di saat musim kekeringan dan ujian. Kalau orang jadi Ayub pada zaman ini, pasti orang nyadak mampu. Pasti Tuhan suka kasih sakit kusta pada orang, sudah terang semua bundir, semua melompat dari jembatan apa saja. Toh? Tapi Ayub tidak seperti itu, saudara, ya. Jadi mari kita belajar beriman dari lewat pelajaran yang kita ambil dari Ayub ini. Yang keempat adalah musim pelayanan dan panggilan. Nah, musim ini juga kita harus pelajari, saudara, karena apa? Di saat cobaan-cobaan dalam kehidupan kita datang, saudara, seringkali kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang lari. Toh, ada pelayan-pelayan Tuhan yang seperti itu. Di saat mungkin jemaatnya sedikit, di saat mungkin dia dicobai dalam berbagai macam cobaan, ya, anak dan lain sebagainya, dia mundur dari panggilan Tuhan. Dia, kalau sebelumnya dia berapi-api dalam panggilan Tuhan, setelah Tuhan cobai dalam musim ini, dia mundur, ya, dia mundur dari pelayanan Tuhan. Nah, contoh yang kita bisa ambil dalam Alkitab adalah Paulus, ya. Dalam perjalanan misinya dalam Kisah Para Rasul, orang boleh nanti baca di rumah, di dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus ini mengalami musim pelayanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga menghasilkan banyak buah rohani. Nah, apa yang orang boleh belajar dari Paulus, ya? Paulus, dia, saudara, seperti yang pernah saya khotbahkan waktu lalu, Paulus ini tidak jago berkata-kata. Jadi dia dalam pelayanannya dia banyak sekali dikucilkan orang, saudara. Dalam pelayanannya dia banyak sekali direndahkan oleh sesama pelayan-pelayan, saudara. Ya, dia banyak sekali menghadapi tantangan, tetapi dia tetap menghasilkan banyak buah rohani, saudara, lewat tulisan-tulisannya, ya, lewat penginjilannya yang orang-orang salut dengan dia karena dia tidak pernah menyerah dalam pelayanannya. Haleluya. Apa yang orang boleh ambil dari kisah Rasul Paulus ini? Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani dengan setia. Sekali lagi, ya, dipanggil melayani dengan setia dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Mau jemaat kecil, mau jemaat besar, jemaat banyak pengusaha-pengusaha, maupun jemaat yang cuma sedikit, orang tetap setia melayani Tuhan. Amin. Dibayar maupun tidak dibayar, orang setia kepada Tuhan. Ya, jangan sia-siakan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun talenta kita belum sempurna, tetapi kita mau disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya.
pasti Amin. akan ada terobosan dan perubahan, peningkatan hikmat yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau setia Amin. dalam setiap pelayanannya. Meskipun terang, oh Tuhan besok waktu kita bersama dengan kita, saudara, kita serta lupa kalau kita mau melayani ini hari. Dari malam pas doa malam itu kita baru dapat ingat, kita ketemu Mbak Khotbah besok, langsung lari di kamar, oh Tuhan minta maaf. Jujur saja tadi malam itu kita semua ngantuk sekali. Dengan Tuhan, nyandak mau fokus kita mau belajar. Tuhan kasih bangun Pak kita Pak, hampir siang. Tuhan sebangun saudara, lewat apa? Lewat arak dan menangis kencang. Nah puji Tuhan saudara. Tuhan begitu, Tuhan itu apa ya? Memang kita jujur saja penuh dengan kelemahan, dan Tuhan kita minta ampun kita penuh kelemahan. Kita baru dapat ingat kalau kita bangun pada besok. Tapi Tuhan kasih bangun lewat Sela namanya. Kita pun itu belum terbangun. Tapi lantaran dia menangis lama, kita terbangun. Jadi before oma opa itu jangan marah kasihan, karena itu Tuhan yang dekat. Cara Tuhan mau kasih bangun mama lewat Sela, saudara. Haleluya. Nah, jadi kita bangun, kita berdoa sama belajar sedikit. Puji Tuhan 1,5 jam kita boleh belajar, dan puji Tuhan kita boleh berdiri di tempat ini. Semua itu bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena Tuhan Yesus. Jadi Amin. orang meskipun dalam setiap kelemahan kita, ya, meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, orang berusaha tetap terus untuk melayani Tuhan, ya. Amin. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam pelayanan Tuhan, karena kalau orang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati tidak cuma orang saja, tapi orang anak cucu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kelima adalah musim pemulihan dan pengampunan. Nah, musim pemulihan dan pengampunan, orang boleh mau ambil pelajaran dalam Alkitab dari Petrus. Ya. Setelah Petrus menyangkal Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, di sana orang boleh baca. Nah, setelah gagal, Petrus dipulihkan oleh Yesus dan diberi tugas baru untuk mengembalakan umat Tuhan. Nah, saudara, Petrus ini kan kalau saya tahu dia ini menyangkal, toh 3 kali kan menyangkal kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak begitu, meskipun dia menyangkal Pak Tuhan, melawan Pak Tuhan, Tuhan tidak semerta-merta bilang sudah jangan baca jangan ada pelayanan. Nyandak saudara. Tapi dia masih memberikan kesempatan bagi Petrus ini untuk mengembalakan umat Tuhan. Bayangkan saudara, ya, menyangkal. Dan kalau orang anak saja kalau menyangkal Pak orang sakit hati tuh 1 kali itu. No, Petrus ini 3 kali, tapi dia masih dipulihkan Tuhan dan diberikan kepercayaan pada Tuhan, dari Tuhan untuk mengembalakan umat-umatnya. Nah, apa yang orang boleh ambil dari Petrus ini saudara? Nah, Tuhan adalah Allah pemulihan yang memberi kesempatan kedua, ya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan saudara. Jadi meskipun orang mungkin yang menyaksikan online hari ini, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang orang bikin yang mengecewakan hati Tuhan. Lantas orang mau lebih jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu maha pengasih, pengampun. Dia masih memberikan kita kesempatan. Jadi mari saudara, meskipun orang sudah bikin banyak dosa, mari minta ampun Pak Tuhan, minta kesempatan belas kasihan Pak Tuhan. Kok kalau sudah minta ampun Pak Tuhan, jangan bikin ulang saudara. Ya, jangan bikin ulang. Memang orang manusia lemah, tapi mari dengan setiap kelemahan itu kita minta Pak Tuhan, Tuhan kasih kuat agama kita supaya kita tidak muta colo lagi di kesalahan yang sama. Ya, Tuhan pasti akan memberikan kesempatan, saudara ya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa orang yang paling berdosa. Minta ampun Pak Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kesempatan, saudara. Yang keenam adalah musim panen dan penuaian. Nah, ini pasti suka sekali orang mau dengar, saudara. Musim panen dan penuaian, ya. Musim durian saja orang suka sekali, saudara ya. Musim, apalagi ini musim langsa rambutan. Nah, contoh dalam Alkitab adalah gereja mula-mula pada Kisah Para Rasul 2. Setelah kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, gereja-gereja pada waktu ini
mengalami pertumbuhan besar karena mereka sudah melihat Yesus itu mati, bangkit dan naik ke sorga. Dan mereka melihat keajaiban yang luar biasa di sana. Dan pada waktu itu gereja mengalami pertumbuhan besar, saudara. Nah, jadi ada waktu di mana Tuhan membawa hasil dari pekerjaan dan kesetiaan kita, saudara. Ketika mungkin saat ini orang gereja mungkin dalam bilangan yang kecil, tapi orang masih tetap terus setia dalam bilangan yang kecil. Seperti kata Tuhan bahwa ketika orang setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Apapun itu, saudara, ya, apapun itu, mau jemaat, mau terumpi gedung yang lebih banyak, tidak apa-apa kalau terumpi gedung sebesar tapi jemaat masih sedikit, tapi orang bertumbuh dalam iman. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan, saudara, istilahnya orang akan memanen dari setiap orang kesetiaan Pak Tuhan. Orang akan menuai, orang akan panen atas setiap orang kesetiaan yang orang tabur, saudara. Orang akan panen itu, dan katakan amin. Amin. Dengan iman kita, saudara. Jadi setiap orang yang mengalami musim kehidupan yang berbeda-beda, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan berdaulat dalam setiap musim kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi, untuk segala perkara ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tetap percaya meskipun tidak mengerti rencana Tuhan, saudara. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 kita buka. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat ini pastinya sudah menjadi ayat yang tidak asing buat kita semua. Yesaya 55 ayat 8-9 firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Nah, jadi pikiran Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini mengatakan bahwa pikiran Tuhan itu lebih tinggi daripada setiap pemikiran kita yang tidak seberapa ini, saudara ya. Jadi terkadang kita tidak memahami apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saat orang yang tidak mengerti, itulah waktunya untuk tetap percaya, saudara ya. Jadi silakan kita belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mari kita belajar, saudara, untuk memahami, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa pikiran Tuhan jauh di atas setiap pemikiran kita. Orang bisa pikir baik, tapi ternyata ada yang lebih baik, saudara. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan menyerah. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ayat ini menjadi ayat favorit ya, saudara. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Jadi semua hal bekerja untuk kebaikan bagi orang, bagi kita semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, seringkali saudara, kita merasakan bahwa banyak pintu yang tertutup akhir-akhir ini. Banyak pintu yang tertutup, saudara. Tapi percayalah dengan iman kita bahwa ketika satu pintu tertutup, dua pintu tertutup, tiga pintu tertutup, saudara, percayalah bahwa Tuhan membuka pintu-pintu yang baik dari yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Dia membuka itu bagi kita. Setiap ada satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Bahkan banyak jumlah pintu itu, saudara ya. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah, saudara. Kita tidak boleh tidak percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kita mari selalu percaya Tuhan itu masih bekerja. Bahkan kita dalam tidur pun Tuhan bekerja. Amin. Tetap berbuah
dalam setiap musim. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, tetap berbuah dalam setiap musim. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya, jadi itulah orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan bilang dia akan seperti pohon. Meskipun musim panas, dia tidak akan mengalami kekeringan. Meskipun musim gugur, daunnya akan tetap hijau. Ya. Dan meskipun bukan musim panen, tapi dia akan tetap terus berbuah. Jadi mari kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Mari kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan seperti pohon yang akan tetap berbuah meskipun dalam musim kering. Jangan biarkan musim sulit menghentikan kita, dan musim sulit menghentikan pelayanan kita, saudara. Jangan biarkan hal itu. Jadi mari kita mengambil keputusan untuk tetap berharap kepada Tuhan, tetap teguh iman kita kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Setiap musim dalam hidup kita ada tujuannya yang pertama, dan Tuhan selalu menyertai kita melewati musim-musim tersebut. Percayalah kepada rencana Tuhan, jangan menyerah, dan tetaplah berbuah dalam segala keadaan. Bersama Tuhan kita bisa menjadi pemenang dalam setiap musim hidup, dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Haleluya, katakan amin. Amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita, semoga kita semua diberkati Tuhan.